Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan bersyukur tersebut Allah akan menambah nikmatnya bagi kita semua. Tetapi jika kita ingkar akan nikmatnya, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah mulai malam ini di pekan ketiga, di malam Jumat, kita akan sama-sama belajar tentang satu kitab yang diberi judul Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Aku di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum lanjut, saya mau bertanya pada ikhwan awas semuanya. Dari hadis tadi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah sholat kita, saya dan para ikhwan awas semuanya sudah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Sudah apa belum? Walau alam maksudnya? Nah, insya Allah. Artinya kalau insya Allah kita sholat itu minimal pernah belajar dalilnya. Nah, kalau tadi walau alam itu seolah-olah hanya asal ikut-ikutan, belum pernah belajar sebagaimana mestinya. Karena kita hanya belajar dari kitab, tidak melihat Rasul langsung, jadi nanti mungkin akan banyak murti tafsir dari para ulama tentang satu kejadian. Nah, fungsinya kita belajar di sini adalah salah satunya agar kita dalam sholat itu tidak menilai si A salah, si B salah, karena tidak sama dengan saya. Nah, tidak. Tapi kalau kita mau belajar, mau mengkaji, nanti tahu, oh ternyata si A mengamalkan dalil yang ini, si B mengamalkan dalil yang itu. Nah, jadi kita tahu seperti itu. Jadi tidak gampang memvonis saudara kita salah di dalam sholatnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita semakin yakin sholat kita akan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sholat ini adalah tolok ukur diterima atau tidaknya amal ibadah kita kelak di hari kiamat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah semuanya akan dinilai baik. Nah, tetapi kalau sholatnya buruk, sholatnya salah, nah itu bisa jadi semua amalnya juga akan dinilai salah.
Itu pun pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah menasihati sahabatnya dengan shollu fa innaka lam tusolli. Itu sahabat itu telah selesai sholat, diingatkan seperti itu, sholatlah kamu karena kamu sejatinya belum sholat. Itu diingatkan sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah yang ketiga baru sahabat itu berkata, ya Rasulullah, inilah pengetahuan saya tentang sholat. Nah, tidak bisa lebih dari itu yang saya kerjakan. Nah, kemudian setelah itu Rasul ajarkan bagaimana sholat yang benar. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah buku ini disusun oleh guru-guru kita, tidak hanya 1 orang, tetapi banyak ustadz yang ikut andil dalam penyusunan kitab ini. Di sini disebutkan diantaranya Ustadz Abdullah Fadil Ali Syirat, Ustadz Hasim Halimi, Ustadz Yakshaullah Mansur, Ustadz Arif Hizbullah, Ustadz Muhajir Al-Murtaki, Ustadz Komarudin Basyuni, Ustadz Azroi, Ustadz Dudin Sobarudin, dan lain-lainnya. Artinya yang tidak tertulis juga masih ada. Di antara tadi ke-8 ustadz tadi, sebagiannya sudah mendahului kita menghadap Allah Ta'ala, seperti Ustadz Fadil, Ustadz Hashim, Ustadz Muhajir, Ustadz Komarudin. Beliau sudah almarhum, sudah dipanggil Allah Ta'ala. Jadi yang lain masih hidup. Jadi kalau nanti misalnya menjumpai ayat atau dalil yang bikin bingung, nah bisa langsung ketemui penyusunnya yang masih hidup. Kenapa dalilnya seperti ini? Nah, seperti itu. Nah, bukunya seperti ini. Insya Allah sebagian ikhwan akhwat sudah memiliki. Jadi nanti kalau pas kajian kitab ini, saya harapkan yang punya bisa dibawa untuk sama-sama kita belajar. Nggak apa-apa, bukan isinya. Dalam kitab ini, dalam kitab sholat, rata-rata itu bukan langsung dimulai dari sholat, tetapi dimulai dari kitab bab toharoh, bab bersuci. Nah, karena bersuci itulah bagian dari sholat. Nah, artinya sholat itu tidak akan sempurna, tidak akan diterima tanpa bersuci terlebih dahulu. Bab pertama yaitu tentang toharoh, tentang bersuci. Perintah untuk bersuci itu dapat kita jumpai dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Seperti kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Juga dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Artinya bersuci, membersihkan diri dan pakaian adalah perintah langsung dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ketika hendak sholat itu diri kita dan pakaian kita juga tempat sholat kita harus diperhatikan apakah suci, bersih atau tidak.
Mungkin bersih di kalangan kita seringkali diintikan dengan yang berdebu, ada tanah atau tidak. Tetapi dalam kaitannya dengan ibadah, debu dan tanah itu justru malah tergolong suci. Jadi yang dimaksud najis itu bukan kotoran seperti tadi tanah atau debu, tetapi hal-hal yang menyebabkan sholat itu tidak diterima, seperti ada kotoran, ada terkena kencing, atau ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan tempat tersebut menjadi najis. Nah, maka sebelum sholat itu harus bersuci terlebih dahulu. Dan bersuci ini juga harus betul-betul diperhatikan. Nah, nanti bagi yang sudah balik, nah itu ada cara bersuci bagaimana setelah berkumpul dengan istri atau setelah mimpi basah. Itu juga harus dipelajari. Jangan sampai kita awam dalam hal bersuci ini. Atau bagi muslimat setelah haid, nah itu kapan mandi, nah itu kita harus tahu. Seperti itu. Dan Rasulullah juga bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a, rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdu li Muslim. Tidaklah diterima sholat salah seorang dari kamu apabila hadas sehingga dia berwudu. Nah, ini adalah hadas kecil seperti kencing, buang angin atau buang air besar. Itu termasuk hadas kecil. Nah, kalau hadas besar itu harus mandi. Nah, kalau laki-laki itu setelah bertemu atau berkumpul dengan istri atau setelah mimpi basah, nah itu harus mandi. Nah, kalau bagi muslimat itu setelah haid, setelah nifas selesai, nah itu wajib mandi, tidak cukup dengan berwudu seperti itu. Kemudian alat-alat untuk bersuci. Jadi apa-apa saja yang bisa digunakan untuk mensucikan diri kita ketika ada najis di tubuh kita. Nah, tadi telah dibacakan oleh Qori salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal tadi ayat 11. Nah, itu Allah beritahukan tentang alat bersuci. Alat bersuci itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah air, kita semua paham, bersuci dengan air. Yang kedua debu. Nah, jadi debu juga bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga batu. Nah, batu pun juga bisa digunakan untuk bersuci. Mari kita mulai dengan air. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Jadi air hujan itulah air yang bersih, bukan air yang kotor. Nah, jadi bisa langsung digunakan untuk bersuci. Tidak perlu disaring dulu, diproses dulu, tidak, tapi bisa langsung digunakan. Misalnya ketika mau berwudu, hujan deras. Kalau orang dulu kan kadang sumur rumah berjarak biasanya kan, tidak nempel seperti sekarang. Jadi
bisa memakai air hujan, tidak perlu basah-basahan menuju sumur, karena air hujan itu adalah air yang bersih. Maksudnya air yang hujan itu ditampung langsung atau dari tritisan dari atap? Bisa dipakai dua-duanya. Kalau dari atap di sini banyak kali tai kucing kalau di sini. Nah, kalau ada tai kucing itu kan yang bikin najis tai kucingnya, tidak bisa dipakai. Kalau udah ketahuan banyak najisnya ya nggak boleh dipakai. Nah, itu kan, nah ya mungkin hujan sekali dua kali ya jangan dipakai dulu. Apalagi kalau udah ketahuan tempat itu dijadikan buang hajat hewan-hewan. Nah, karena kotoran hewan pun juga najis. Nah, itu lebih baik tidak digunakan, yang lebih yang datang langsung dari langit. Kalaupun mau ditampung ya langsung dari langit, tidak masalah seperti itu. Jangan yang dari atap yang ada najisnya. Kemudian surat Al-Anfal ayat 11. Nah, mari silakan Iwan buka tadi Qur'annya surat Al-Anfal ayat 11. Di situ Allah Ta'ala berfirman tentang hujan. Nah, kita harus paham hakikat hujan yang sebenarnya. Karena manusia zaman sekarang telah salah kaprah dalam memahami hujan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzughashikumun nu'asa amanatan minhu fayunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasyaiton wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Jadi ngantuk itulah nikmat dari Allah Ta'ala, penghilang atau penentram dari berbagai masalah, itu ngantuk. Sesakit apapun itu kalau udah ngantuk datang nggak kerasa. Stres apapun kalau ngantuk datang hilang biasanya. Sesulit apapun penderitaan kalau udah ngantuk hilang, karena ini adalah ketetapan dari Allah. Ngantuk itu sebagai penentram bagi manusia. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Nah, ini berkaitan dengan para sahabat ketika di perang Badar. Nah, karena para sahabat itu awalnya tidak niat perang, jadi pakai perbekalan seadanya, karena niatnya awalnya hanya untuk menghadang kafilah dagang, untuk kembali meminta barang-barang mereka yang disita oleh orang-orang kafir Quraisy dan perjualbelikan oleh mereka ke Syam. Maka ketika balik ke Mekah itu dihadang oleh kaum muslimin, niatnya seperti itu. Tetapi oleh Allah ternyata diberikan yang lebih dari itu, dihadapkan dengan pasukan kafir Quraisy yang siap perang, yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka. Nah, tadi maka mereka sebagian agak panik, kalau kita mungkin agak stres lah gitu kan. Nah, maka tadi Allah turunkan kepada mereka rasa kantuk sehingga hilang rasa ketidaknyamanan yang hinggap di para sahabat. Kemudian ketika tidur di malam hari itu, setan menggoda sahabat. Hampir seluruh sahabat itu di malam itu mimpi basah. Kemudian pagi harinya pada bingung bagaimana mereka bersuci. Ya mungkin kalau 1-2 orang masih gampang. Lah ini satu rombongan semuanya mimpi basah, harus mandi semua. Nah, maka Allah turunkan hujan bagi mereka untuk
mensucikan mereka. Nah, itu fungsi pertama hujan itu sebagai alat untuk bersuci. Terus, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Nah, jadi hujan itu mengusir jin atau setan yang ada dalam tubuh. Dan untuk menguatkan hatimu. Nah, jadi dengan hujan itu hati kaum muslimin menjadi semakin kuat dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah, jadi kaki semakin kokoh. Nah, kalau hati kuat, kakinya kokoh, itu menyebabkan sehat atau sakit? Ya, kalau hatinya kuat, setannya, gangguan setan pergi, kaki menjadi teguh, tegak, itu menyebabkan sakit apa menyebabkan sehat air hujan itu? Nah, jadi air hujan itu menyebabkan sehat. Nah, yang membuat air hujan itu menjadi penyakit adalah pola pikir kita yang salah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kena air hujan akan pilek, ya tinggal tunggu waktunya pasti akan pilek. Kalau kehujanan sedikit akan meriang, ya insya Allah besok akan meriang. Tetapi kalau kita berpikir seperti anak-anak kecil yang dengan hujan merasa bahagia, merasa senang, bahkan mereka hujan-hujanan, bermain bola dengan penuh senang, nah insya Allah mereka akan tetap sehat. Itulah sesuatu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Hujan adalah berkah dari Allah, bukan sumber penyakit. Seperti itu. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis sholati sakata hanayatan qabla ay yaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi wa anta wa ummi ra'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma qsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa lafdu li Muslim. Rasulullah SAW setelah membaca takbir pada waktu sholat, jadi takbiratul ikram, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka saya, ini sahabat Abu Hurairah bertanya, demi kedua orang tuaku ya Rasulullah, apakah yang engkau baca ketika berdiam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Beliau bersabda, saya membaca Allahumma ba'id baini sampai bil ma'i wasalji wal barat atau bisalji wal ma'i wal barat. Nah, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun. Nah, jadi bersuci itu bisa dengan air, nah ini salju dan embun. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di laut dengan bawa air tawar yang sedikit. Jika kami pakai untuk berwudu dengan air laut, beliau menjawab, laut itu suci airnya dan halal
bangkainya. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang pekerjaannya adalah, kalau bahasa kita, nelayan lah gitu kan. Nah itu kalau berlayar itu bawa airnya hanya sedikit untuk perbekalan minum. Kemudian dia bertanya, jika air tersebut dipakai untuk berwudu, tentu tidak akan mencukupi untuk minum. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut itu bisa untuk bersuci, tidak harus mencari air tawar seperti itu. Bahkan halal bangkainya. Jadi seluruh bangkai yang ada di laut itu halal. Nah, jadi kalau para ikhwan atau akhwat berjalan ke pantai, nemu ikan tuna atau ikan lainnya, nah itu jangan dibuang, bisa diambil, dibawa pulang untuk dimasak karena halal. Bangkai ikan itu halal, tidak haram seperti itu, seperti bangkai-bangkai binatang darat lainnya. Bahkan tadi bangkainya pun suci, bahkan ada yang mengatakan sampai bangkai-bangkai kapal itu juga halal kalau ditemukan seperti itu. Nah, tidak hanya bangkai ikan yang halal, tapi ada yang mengatakan sampai bangkai-bangkai kapal itu kalau para hewan menemukan itu termasuk barang yang halal karena bangkainya bangkai laut. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali kan kapal-kapal itu ditenggelamkan. Nah, itu silahkan para hewan berburu itu kapal yang tenggelam itu sudah dikejar, diambil. Dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam menerangkan sifat haji Rasulullah, ia berkata, "Tsumma afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bisadlin min ma'i zamzam fasyariba minhu wa tawadda'." Rawahu Ahmad. Nah, jadi ketika berhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta bejana yang berisi air zam-zam. Lalu beliau meminumnya dan berwudu dengannya. Nah, jadi air zam-zam itu bisa digunakan untuk berwudu, juga langsung diminum seperti itu. Nah, kemudian satu hadis lagi dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu fil fallati minal ard wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al ma'u qullataini lam yahmil al khabath. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Darimi wa labdu li Tirmidzi. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air di suatu tempat yang telah diminum oleh binatang buas dan binatang melata. Nah, mungkin air, kalau bisa kita kebanyakan air kolam lah gitu aja ya. Nah, itu yang sudah diminum oleh binatang buas ataupun binatang melata lainnya. Maka Rasulullah bersabda, jika air itu 2 kulah maka tidak mengandung najis. Yang mana 2 kulah, nah itu isinya kurang lebih 1 kulah itu sekitar 174.464 liter air. Banyak, jadi memang besar ini kolamnya, kolam besar, tidak kolam kecil. Kalau bak-bak kamar mandi, nah misalnya itu dijilatin oleh binatang buas ya menjadi najis. Jadi ini baknya sangat besar. Nah, mengenai
berapa ukurannya nanti bisa kita tanyakan kepada ustadz yang lebih faqih dalam bidang ini, karena ukuran kita saat ini sudah tidak memakai ukuran-ukuran seperti itu. Nah, kita udah pakai liter, pakai meter. Nah, sekarang ya komparasinya seperti apa kami belum paham. Nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih paham seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya dari istri Rasulullah yaitu Maimunah, dia berkata, saya dan Rasulullah dalam keadaan junub. Nah, ini suami istri junub. Lalu saya mandi dari sebuah bejana dan airnya tersisa. Kemudian Rasulullah SAW datang hendak mandi dengannya, maka saya berkata. Nah, jadi hari itu Rasul dan Maimunah sama-sama sedang berhadas besar. Nah, dan Maimunah itu mandi terlebih dahulu dan ada sisa air dalam bak yang digunakan oleh Maimunah. Kemudian Rasulullah mau mandi, kemudian Maimunah mengatakan, sesungguhnya saya telah mandi dengannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub dan sesuatu apapun tidak menajiskannya. Kemudian beliau mandi dengannya. Nah, artinya air bekas mandi orang lain itu tidak najis, bisa dipakai kembali. Jadi jangan langsung dibuang. Nah, itu bisa dipakai kembali. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya air itu tidaklah dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah bau, rasa dan warnanya. Jadi kalau air itu masih baunya tawar, rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, itu tidak menjadi najis seperti itu. Kecuali kalau air itu sudah berubah warna, berubah bau dan rasanya, itu menjadi air yang najis atau tidak suci kembali. Nah, maka tidak semua air suci itu bisa untuk bersuci. Nah, seperti ini air teh tidak bisa untuk bersuci, air kopi, air susu, nah, itu tidak bisa untuk bersuci karena telah berubah warnanya seperti itu. Kesimpulan dari hadis-hadis atau ayat yang kami bacakan tadi, air yang suci dan mensucikan itu antara lain air laut, air yang berasal dari mata air, air hujan, air embun maupun salju. Itu semuanya suci. Air suci yang tercampur zat yang tidak najis sehingga berubah dari asalnya, maka air tersebut tetap suci tetapi tidak mensucikan. Ini seperti air teh, air kopi itu suci, bisa dikonsumsi tapi tidak bisa untuk bersuci seperti itu. Dan intinya adalah air itu tetap suci selama belum berubah warna, rasa dan baunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat kita pahami bahwasanya air itu adalah alat bersuci yang paling utama. Kalau tidak ada air baru bisa dengan debu atau dengan batu. Artinya kalau ada air bersuci dengan debu, itu bersucinya tidak sah. Nah, kecuali darurat, misalnya sakit. Nah, kalau terkena air menyebabkan bahaya, nah itu bisa dengan menggunakan debu atau batu. Kalau tidak ya tidak. Bahkan
ada seorang sahabat yaitu Amr bin As, itu ketika baru masuk Islam dan langsung diminta untuk memimpin satu peperangan. Ketika malam hari, ketika bermalam, sahabat ini junub dan air banyak di situ. Tetapi sahabat Amr bin As ini memilih menggunakan debu atau dengan tanah. Maka saat itu sahabat agak keheranan. Tetapi karena dia amirnya, ya diem aja. Setelah kembali ke Madinah, sahabat mengadukan kepada Rasulullah tentang perilaku aneh dari Amr bin As ini. Kenapa ada air, dia lebih kenapa bersucinya dengan debu atau tanah. Ternyata Amr bin As punya alasan yang masuk akal atau syar'i. Jadi ketika itu dia merasa sangat kedinginan. Artinya kalau kena air tambah menggigil. Nah, bisa jadi menyebabkan dia sakit. Padahal dia adalah seorang panglima perang, maka dia beristihad dengan debu dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi artinya udzur syar'i yang bisa menyebabkan tadi berwudu tidak sebagai bersuci tidak sebagaimana mestinya. Padahal urutannya kalau ada air, yang lain tidak boleh dipakai. Tetapi karena tadi darurat, maka dengan tanah pun bisa seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan, moga bisa dipahami oleh ikhwan akhwat sekalian dan bisa diamalkan dalam kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, bagi para ikhwan akhwat yang punya bukunya, kami harapkan di pertemuan selanjutnya dibawa untuk sama-sama kita pelajari. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa sama-sama kita bahas. Kalau tidak ketemu juga nanti kita ajukan kepada yang lebih paham, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.